Halo semuanya, sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari virus. Nah, virus itu ukurannya sangat mikron, super-super kecil daripada makhluk hidup yang sederhana yang bahkan satu sel. Nah, kali ini kita akan mempelajari makhluk hidup yang ukurannya di atas virus, tapi masih mikroskopik, yaitu kita akan mempelajari bakteri. Nah, bakteri ini ada yang mengklasifikasikannya dalam Monera sebagai kelompok makhluk hidup yang sederhana. Kelompok makhluk hidup ini ukurannya masih mikroskopik, jadi masih perlu menggunakan alat bantu yaitu mikroskop. Ukurannya bisa sekitar 1-3 mikron. Terus bentuknya itu beragam. Bentuk dasarnya ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk seperti koma, dan ada juga bentuk lain yang tidak beraturan. Terus ada yang punya alat gerak, ada yang enggak. Kalau kita lihat di mikroskop, misalnya di setumpukan jerami yang sudah kita rendam selama seminggu, terus akhirnya kita ambil satu tetes dan kita lihat di mikroskop, ada makhluk hidup kecil yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, di situ ada yang memiliki alat gerak, ada yang tidak memiliki alat gerak. Nah, bentuk bakteri itu tadi bermacam-macam. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk batang, ada juga yang berbentuk seperti koma, ada juga yang berbentuk seperti filamen. Nah, ada juga yang berbentuk seperti tunas. Nah, sel bakteri itu sendiri ada yang terdiri dari satu makhluk hidup, satu sel, ada yang terdiri dari beberapa sel. Dia berkoloni. Kalau yang satu sel pada sel yang berbentuk bulat disebutnya kokus. Kalau di sel yang berbentuk batang disebutnya basil. Nah, kalau di sel bakteri yang terdiri dari dua sel disebutnya diplococcus. Kalau pada sel bakteri berbentuk batang yang terdiri dari dua sel disebutnya diplobasil. Nah, kalau sel berbentuk bulat tapi dia seperti rantai panjang disebutnya streptococcus. Nah, kalau di sel bakteri yang berbentuk batang tapi dia seperti rantai panjang disebutnya streptobacil. Selanjutnya ada struktur bakteri. Nah, berikut ini ada gambar struktur bakteri. Bakteri itu memiliki struktur luar dan struktur dalam. Nah, kalau struktur luarnya secara lengkapnya yaitu ada yang pertama adalah paling luar itu kapsul. Setelah kapsul yaitu ada lapisan dinding sel. Setelah lapisan dinding sel yaitu membran sel. Itu lapisan-lapisan pelindungnya. Nah, setelah membran sel, baru di situ terdapat bagian-bagian dalam dari sel. Bagian-bagian dalamnya itu yaitu ada, kalau di gambar itu ada titik-titik kecil yaitu ribosom, kemudian ada seperti benang yang semrawut itu merupakan nukleoid. Nukleoidnya yaitu berupa DNA yang sirkuler. Nah, selain itu terdapat juga seperti benang seruat kecil yaitu plasmid. Kalau di gambar bakteri ini punya dua alat gerak yaitu villi dan flagel. Flagel itu bulu cambuk. Kalau di gambar ini bakterinya memiliki satu flagel. Bedanya apa? Kalau di villi dia merupakan alat gerak tapi strukturnya lebih kecil. Kalau flagel dia merupakan alat gerak yang strukturnya lebih panjang, berukuran lebih besar. Nah, cara hidup bakteri kan tadi ada dua, ada yang autotrof, ada yang heterotrof. Kalau autotrof, cara hidup di mana sel bakteri itu dapat memproduksi makanan itu sendiri. Sedangkan heterotrof, dia tidak dapat memproduksi makanan itu sendiri. Nah, kalau autotrof itu karena dia dapat memproduksi makanan itu sendiri, maka dia punya zat seperti klorofil. Nah, cara memproduksi makanannya ada yang dengan cara fotoautotrof menggunakan energi matahari, ada juga yang dengan cara kemoautotrof menggunakan energi kimia. Nah, untuk bakteri yang heterotrof, dia cara hidupnya ada yang dengan cara parasit, ada juga yang dengan cara saprofit. Nah, contoh sel bakteri yang memiliki alat gerak, tapi dia dapat memproduksi makanannya sendiri karena punya klorofil, yaitu Euglena viridis. Nah, si Euglena viridis ini, dia mempunyai alat gerak berupa flagel, tapi dia memiliki klorofil, sehingga dia bisa memproduksi makanannya sendiri.
Oleh karena itu, ada juga yang mengelompokkan si Eubina viridis ini ke dalam sel bakteri, ada juga yang ke dalam kelompok ganggang karena dia memiliki klorofil. Terus ada reproduksi bakteri. Nah, kalau kemarin kita di virus itu tidak termasuk dalam makhluk hidup sehingga disebutnya replikasi atau memperbanyak diri. Nah, karena bakteri merupakan makhluk hidup disebutnya reproduksi. Nah, pada reproduksi bakteri ada dua cara, ada secara aseksual dan secara seksual. Kalau reproduksi bakteri secara aseksual itu merupakan reproduksi bakteri di mana dia tidak membutuhkan organisme lain. Jadi dari satu sel dia tidak butuh organisme lain, dia akan memperbanyak diri atau mereproduksi diri. Nah, kalau secara seksual dia membutuhkan organisme lain atau bantuan dari luar, begitu. Nah, secara seksual itu ada tiga, ada transduksi, ada transformasi, dan ada konjugasi. Kalau reproduksi bakteri secara aseksual ada satu, yaitu pembelahan biner. Bedanya apa di antara transduksi, transformasi, dan konjugasi? Kalau transduksi, dia membutuhkan perantara. Perantaranya yaitu berupa virus. Prosesnya seperti di replikasi virus, di mana virus menginfeksi sel, kemudian dia DNA virus masuk ke dalam sel, kemudian sel itu lisis, kemudian sel itu menginfeksi sel yang lain. Nah, proses itu diperantarai. Perantarainya yaitu misalnya virus. Kemudian ada transformasi. Transformasi cirinya adalah DNA yang ada di luar sel bakteri masuk ke dalam bakteri. DNA yang ada di luar diambil oleh bakteri. Dia dari luar masuk ke dalam. Membutuhkan sesuatu dari luar. Nah, kalau konjugasi itu seperti pembelahan biner. Sama-sama belah. Tetapi cirinya adalah dia memiliki jembatan konjugasi. Makanya disebutnya proses konjugasi. Nah, makanya termasuk dalam reproduksi seksual. Nah, kita bahas yang reproduksi bakteri secara aseksual dulu, yaitu dengan cara pembelahan biner. Nah, dimulai dari satu sel, di mana sel di dalam sel itu terdapat DNA. DNA-nya tadi misalnya DNA sirkuler. Nah, pada proses awalnya itu DNA-nya diperbanyak dulu. Sebelum mulai membelah itu bagian dalam dari sel itu diperbanyak dulu, yaitu DNA-nya. Ribosomnya, kemudian sitoplasmanya semuanya dipersiapkan. Nah, DNA-nya itu direplikasi. Setelah DNA-nya direplikasi, sudah mulai terbentuk, pelan-pelan selnya itu seperti mengkutub. Jadi, mulai terbentuk, mulai memisah. Dan lama-kelamaan, di antara dua sel itu mulai terbentuk septum atau sekat. Jadi mulai terlihat tanda calon akan memisah, ada seperti garisnya. Nah, kemudian sel itu secara utuh dua-duanya terpisah. Nah, proses ini tidak membutuhkan dari organisme lain atau tidak membutuhkan hal lain dari luar. Jadi dari individu itu sendiri. Oleh karena itu termasuk dalam proses pembelahan biner, reproduksi secara aseksual. Kemudian kita akan bahas reproduksi bakteri secara seksual, di mana secara seksual itu proses reproduksi bakteri yang membutuhkan organisme lain atau perantara atau hal lain dari luar. Yang pertama itu transduksi. Transduksi itu berarti dia membutuhkan perantara. Perantaranya contohnya itu menggunakan bakteri. Prosesnya itu seperti virus, di mana ada bakteri yang masuk menginfeksi suatu sel, misalnya sel bakteri, terus dia materi genetik dari virus masuk ke dalam sel, kemudian bergabung dengan sel bakteri, terus suatu saat sel bakteri itu akan lisis. Nah, virus yang baru keluar dari sel bakteri itu kemudian menginfeksi sel bakteri yang lain. Jadi, perbanyakan sel bakteri ke sel bakteri lain dengan diperantari oleh virus, yaitu proses transduksi. Kemudian ada reproduksi bakteri secara seksual, yaitu transformasi. Nah, transformasi ini cirinya adalah di mana sel bakteri mengambil materi genetik yang ada di luar sel, terus dimasukkan ke dalam sel.
Nah, contohnya di sini yaitu ada sel yang telah memiliki materi genetik. Nah, di situ dia di sekelilingnya terdapat DNA bebas, baik DNA virus atau DNA bakteri lain yang telah lisis. Nah, DNA itu kemudian diambil ke dalam sel bakteri. Nah, setelah diambil kemudian direkomendasi, digabungkan. DNA yang baru masuk dengan DNA yang ada pada sel. Sehingga terbentuklah bakteri dengan materi genetik yang baru. Nah, yang terakhir, ada reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan cara konjugasi. Nah, ini sekilas prosesnya terlihat seperti pembelahan biner, tapi dia membutuhkan organisme lain, yaitu secara seksual. Nah, ada lagi ciri khasnya, yaitu dia memiliki jembatan konjugasi atau tabung konjugasi. Ada juga yang menyebutnya jembatan, ada juga yang menyebutnya tabung. Nah, jembatan atau tabung konjugasi ini terjadi saat dua sel saling berdekatan dan salah satunya ini mendonorkan jembatan. Yang mendonorkan jembatan disebut sel yang memiliki jembatan konjugasi positif, sel positif atau sel pendonor jembatan konjugasi. Nah, sel yang menerima jembatan konjugasi ini disebut juga sel negatif atau sel resipien yang menerima jembatan konjugasi. Nah, prosesnya diawali dua sel yang berdekatan. Nah, kalau di gambar ini, sel yang akan mendonorkan jembatan konjugasi disebut sel high frequency, sel HF. Nah, sel yang satu, dua sel berdekatan, di mana yang satu akan menjadi sel HF, yang satu sel yang menerima. Nah, setelah berdekatan, yang sekiranya memiliki kecocokan, sel yang memiliki high frequency mendonorkan atau mengeluarkan struktur seperti jembatan konjugasi atau tabung konjugasi ke sel yang lain. Nah, kemudian materi genetik yang ada pada sel high frekuensi diberikan, dikopi dan diberikan kepada sel penerima. Nah, setelah diterima, kemudian di sel penerima itu terjadi rekombinasi materi genetik. Nah, kemudian struktur jembatan itu terlepas. Nah, di akhir proses, dua sel saling memisah dan di sel bakteri yang baru telah terjadi rekombinasi materi genetik yang baru. Nah, berdasarkan jumlah dan letak alat gerak, yaitu flagel, terdapat beberapa jenis bakteri. Di nomor 11, ini terdapat beberapa jenis bakteri berdasarkan alat geraknya. Ada yang tidak memiliki alat gerak, ada yang hanya memiliki satu alat gerak di satu sisi, yaitu bakteri jenis monotrik, yaitu pada gambar B. Kemudian ada bakteri yang hanya memiliki alat gerak di satu sisi, tapi agak banyak. Dia termasuk bakteri lovotrik. Nah, ada juga bakteri yang memiliki alat gerak di kedua sisi, di kanan kiri, yaitu bakteri amfitrik. Kemudian ada juga bakteri yang memiliki alat gerak di sekeliling tubuhnya, yaitu peritrik.